الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 17 baris ke 6 dari bawah. Summa syara'a, halaman 17. Summa kemudian syara'a, masuklah musannif rahimahullahu menjelaskan kepada yatakallamu, sidin membicarakan ala syai'in, sedikit minal ma'arifi, dari pengenalan-pengenalan kepada Allah, li nashtil muridi, supaya murid ini ada semangat atau kecangkalan, hatta yudrika dzalika dzauqan, sehingga si murid tadi menemukan sesuatu yang dia harap, yaitu rasa. Rasa di sini maksudnya ada rasa nikmat waktu kita ingat lawan Tuhan, ada rasa lapang hati waktu ingat lawan Tuhan. Itu maksud dzauqan di situ. Ada ingat lawan Tuhan, bahkan mentung mengucap la ilaha illallah tapi sambil bermamai. La ilaha illallah ya, bungulnya nyawa ya. Kan ada juga kayak itu. Padahal sebenarnya bila kita mengucap la ilaha illallah tatmainnul qulub, harusnya kayak itu, hati itu menjadi tenang. Fatakallama fil madi, itulah maka musannif membicarakan ala wahdatil wujudi allati ufridat bita'lif. Maka sidin membicarakan masalah keesaan Allah Ta'ala pada zat, pada wujud yang nanti disendirikan pada susunannya, pada kitabnya. Ini sidin sekilas saja sidin, cuma mungkin ada khusus kitab sidin yang membicarakan masalah itu. Faqala, maka sidin berkata, sidin musannif Ibnu Athaillah Sakandari, al-kaunu, bermula kaun, ai adalah al-mukawwanatu. Apa itu al-mukawwanat? Ai adalah. Nah, berapa kali sidin adalah? Kaun itu adalah al-mukawwanat. Al-mukawwanat itu adalah al-mawjudatu bi asriha, segala yang ada. Maka bermula segala yang ada, atau maksud al-kaunu itu, nah al-kaun maksudnya segala yang ada, makhluk nih, bi asriha, seluruhnya. Jadi padahal arti kaun itu makhluk, seluruh makhluk, bi asriha, seluruhnya itu, kulluhu, sabarataan, kada betinggalan. Jadi makhluk ini sabarataan, seluruhnya menurut pandangan hakikat lah zulmatun. Apa itu zulmatun? Ai maksudnya adamun mahdun, tidak ada sama sekali. Jadi makhluk atau kaun yang lain dari Allah Ta'ala menurut pandangan hakikat adalah kada ada sama sekali. Maksudnya la wujuda lahu, tidak ada punya wujud, lahu bagi si makhluk tadi, fi nadhari arbabis suhudi, menurut pandangan orang-orang ahli ma'rifat.
menurut pandangan bubuhan orang yang sudah lawan Allah Ta'ala itu ma'rifat yang sempurna, maka makhluk itu tidak ada punya wujud, kada mempunyai wujud. Wujudnya ada, cuma kada mempunyainya. Ini menurut pandangan orang-orang yang sudah ma'rifat sempurna lawan Allah. Maksud kada punya wujud di sini pemahamannya. Pertama, asalnya makhluk itu kadada, itu maksudnya lah. Asalnya makhluk itu kadada, seluruh makhluknya asalnya kadada. Itu keyakinan kita. Sebab makhluk ini kada bersifat qidam. Artinya adanya makhluk didahului oleh tiada. Sedangkan yang bersifat qidam hanya Allah. Yang bersifat qadim itu hanya Allah. Sedangkan makhluk ini baru, asalnya kadada. Nah, satu dulu. Ini maksud pemahaman makhluk kada punya wujud dah. Kita yakin makhluk ini asalnya kadada. Nah, apabila kita yakin bahwa makhluk itu asalnya kadada, maka di situ menimbulkan dua pemahaman. Nah, pertama dulu penting menurut tahu bila kita tuh yakin makhluk kada bersifat qidam, kada bersifat kekal, maksudnya kada didahului atau didahului oleh tiada, didahului oleh kadada aja kita atau makhluk. Mun yakin apabila makhluk didahului oleh kadada, maksudnya baharu asalnya kadada, maka timbul di situ dua pemahaman. Pertama, bahwa selamanya si makhluk yang kadadan ini kada kawa ada, sebabnya kadada. Jadi si makhluk ini selamanya nyatu kada kawa ada sebenarnya, sebab sudah kadada dahulu. Barang ini kadada, memang kadada, dan kadadanya hukumnya wajib pada akal. Sesuatu yang kadada sebenarnya dihukumi selamanya kadada. Kenapa dihukumi selamanya kadada? Nah, pemahaman yang kedua yang menjelaskan setiap sesuatu yang kadada mustahil mencungulakan dirinya supaya ada. Inya sendiri si makhluk itu mencungulakan dirinya supaya ada itu mustahil, karena inya sendiri kadada. Barang tuh kadada, lalu inya si barangnya hendak bercungul kawalah inya aja kadada. Jangankan mencungulakan orang, mencungulakan zatnya sendiri aja kada kawa, sebab inya kadada. Ada usaha gini yang kadada, manusia yang ada aja kecokong-congkong bila nya stroke kawalah makan untok. Kada kawa ya, kalau kada kawa apa-apa lagi manusianya kadada nih, misalnya kadada kawalahnya benar bercongol mau kadada. Nah, maka mun kita yakin makhluk ini asalnya kadada, timbul pemahaman pertama. Sebenarnya makhluk selamanya kadada. Kita dulu kenapa aja selamanya kadada? Alasan yang kedua, alasannya. Nah, jadi pemahaman yang kedua ini jadi alasan bagi yang pertama. Karena makhluk itu kada sanggup mewujudkan dirinya sendiri karena congkongannya kadada. Paham lah dulu nih. Nah, sesuatu yang kadada kawalah bagawi wujudnya hanya kadada. Hendak maulah dirinya sendiri kada kawa, inya kadada. Nah, ini yang disebut asalnya kadada atau pemahamannya. Lalu kenapa ada? Nah, baca sambungannya di sini. Wa innama hanyasanya anarahu ay aujadahu. Hanyasanya Allah yang mengadakannya si makhluk. Nah, jadi itu kembali kepada kaun atau makhluk tadi. Hanya saja Allah yang mencungulakan si makhluk tadi, maka jadi ada. Nah, jadi bercungulnya si makhluk bukan karena kemampuan diri si makhluk. Amun melihat kemampuan diri si makhluk, kadada kisah sebab inya kadada, mustahilnya mengadakan dirinya sendiri. Nah, innama hanya sanya anarahu
ay aujadahu, yang mengadakan si makhluk ini, yang menimbulkan si makhluk ini adalah zuhurul haqqi ay Allahu. Nah, adalah Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Sudah berdahulu ada. Nah, ini. Jadi yang mengadakan sesuatu itu pasti sudah berdahulu ada. Itu pemahamannya. Asalnya kadada limping di hadapan, timbul ada limping, berarti yang maulah itu berdahulu ada. Nah, yang maulah makhluk berarti berdahulu ada tuh. Itu adalah zuhurul haq, ai maksudnya Allah fihi, pada si makhluk tadi. Nah, jadi di sini ada dua dulu, kita ambil penafsiran lah. Ya, memahamnya begini tan. Pertama, al-kaunu kulluhu zulmah. Seluruh alam, seluruh makhluk zulmah. Asal makna zulmah itu kadab, gelap. Kenapa disebut gelap? Setiap gelap itu kada kelihatan. Pemahaman gelap di sini adamun mahdun, kada ada kisahnya. Maksud kada ada kisahnya itu nang apa? Nah, mustahil ada, asalnya kayak itu. Kenapa mustahil ada? Karena inya makhluk asalnya kada ada, kada kawa mengadakan dirinya. Jadi selamanya kada mau ada sebenarnya makhluk ini. Kenapa aja? Karena asalnya kada ada. Karena asalnya kada ada, jangankan mencumulakan wujudnya, hendak bagawi aja kada kawa, kada ada kisahnya, sebab barang yang bagawi itu kada ada. Tetapi innama, nah yang kedua pemahamannya, anarahu ay aujadahu zuhurul haqqi ay Allahu. Nah, tetapi Allah yang mengadakan si makhluk, lalu timbullah si makhluk tadi, ada bentuknya, warnanya, sifatnya. Allah yang menimbulkan. Allah yang menimbulkan. Maka adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya seluruh yang kita lihat, yang kita dengari, yang kita rasakan itu dijadikan Allah, bukan ada dengan sendirinya. Nah, seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Maka tiap satu dari seluruhnya, tiap satu dari seluruhnya, apa aja itu, baik yang kita lihat maupun yang kita kada sanggup melihat, baik yang kita dengar maupun yang kita kada sanggup mendengar, baik yang kita rasakan maupun yang kita sanggup di luar dari jangkauan rasa kita, setiap satu dari seluruh itu sebenarnya bukan kisah dirinya, tetapi mengisahkan tentang zuhurul haq, adanya Allah. Nah, ada bumi mencungkung. Bumi ini ada bukan mengisahkan bahwa bumi ini itu ada, tapi mengisahkan Allah itu yang ada. Ada langit kita melihat, sebenarnya langit itu kada ada berisi kisah. Kisah langit itu tadi asalnya kada ada. Setiap yang kada ada mustahil ada dengan sendirinya. Berarti bukan cerita langit yang kita lihat sebenarnya, bukan cerita bumi yang kita lihat, tapi cerita tentang Allah yang mengadakan langit, yang mengadakan bumi. Ada orang berjalan misalnya, kita melihat, bukan cerita orang berjalan itu sebenarnya. Sebenarnya cerita itu cerita zuhurul haq. Sedangkan makhluk ini zulmah. Arti zulmah itu bahulu, wah ini sampai kaina, sebenarnya kadada. Maksud kadada itu kada kawainya mengadakan kisah untuk dirinya. Yang kisah yang ada, yang banyak dilihat, didengar, dirasakan itu kisah bagi Allah. Sebab Allah bang yang mengadakan, menggerakkan, mendiamkan. Maka seluruhnya ini film tentang Allah, bukan film tentang makhluk. Kalau kita melihat makhluk untuk melihat makhluk, maka makhluk itu kada ada. Tapi kalau kita untuk melihat makhluk untuk menyaksikan kehebatan Allah, maka kehebatan Allah sangat nampak. Nah, itu yang dimaksud
al-kaunu kulluhu zulmah. Seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh yang ada yang baharun ini zulmah. Arti zulmah itu asal makna kadab, maksudnya kadada baisi kisah. Kadada baisi kisah. Lalu siapa yang ada baisi kisah? Anarahu zuhurul haq. Yang baisi kisah itu sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala. Apa garang kisah Allah Ta'ala? Kisah mengadakan, kisah menggarak, kisah mendiamakan. Kisah menggarakakan, kisah mendiamakan itu secara umum. Amun di detail banyak benar. Langit terbentang hijau indahnya. Kisah langit lan itu kisah Allah yang begitu hebat. Matahari menerangi alam semesta. Kisah matahari lah kada. Kisah Allah yang menerangi alam semesta. Bini misalnya bemasak, menjarang banyu, maulah kopi, menyurung kalaki, maka betapih di dada pulang menyurung. Maka kopinya tuh kopi gingsing, plus madu, plus hintalu segala macam. Panas-panas pulang. Kopinya panas, harinya hujan. Nah, bini datang, sengaja yang bini berkilip-kilip mata, datangi laki. Dia datang, hari hujan daras benar. Nah, kisah binilan itu orang yang arbabul suhud, orang yang sudah berisi pandangan hati yang tak buka hijab, itu kisah kebaikan Allah untuk si laki. Bukan kisah bini. Bini itu zulmah menurut orang-orang yang sudah terbuka hijab. Arti zulmah itu kada ada berisi kisah. Kisah yang kelihatan di awak bini itu kisah yang menunjuk kepada Allah. Nah, ini yang disebut al-kaunu kulluhu zulmah atau kulluha zulmah. Tetapi kenapa ada kisah? Karena Allah menghendak berkisah-kisah, lalu jadi banyak kisah. Ini datang yang bini. Nah, kopi ya. Betul menghidupi pulang. Nah, pangtiknya laki. Sakanya membisiki, malam Jumat. Yang bini membisiki, malam Jumat ya. Yang laki juga kisah lugu aja pulang. Nah, pangti malam Jumatnya laki. Muar aku yang bini kada paham-paham. Nah, amun sudah yang bini betapih di dada, pindah kayak kijil, paham-paham aja laki. Jangan kisah lugu nang kayak itu. Nah, berarti orang yang sudah terbuka hijab, arbabus syuhud nih, orang yang berisi pandangan hati yang terbuka hijab, inya melihat seluruhnya tadi kisah yang menunjuk kepada Allah. Nang kayak melihat film. Allah Ta'ala tuh siaran langsung terus 24 jam. Melihat kipas angin Allah dinya. Nah, ini orang yang sudah terbuka hijab. Melihat ada anak menangis Allah dinya. Nah, seluruhnya tadi dipandangnya bahwa itu kisah yang menunjuk kepada Allah. Tetapi nih warning. Kalau kita melihat langit lalu kita menyebut Allah, bukan berarti Allah itu langit. Melihat bumi, melihat matahari Allah, melihat kipas angin Allah, melihat bini Allah. Bini itu Allah lah, lain. Kalau bini iya Allah, Allah iya bini, itu ittihad naranya salah, hulul salah nih tuh. Itu terlarang dalam ilmu tauhid. Yang kisah contoh dahulu paman pintol. Nah, pintol paman jangan disamakan. Paman tuh ya pintol ya paman ya. Di mana logikanya nih tuh? Paman juga pintol juga. Nah, tetapi kita yakin paman itu maulah pintol, menjual pintol. Kalau sudah ada baunya, bau pintol, bila dibuka lalu tudungnya tuh, baunya ya kalau berarti di situ ada paman pintol, gitu pemahamannya. Bukan berarti pintol tuh ya paman, walaupun paman tadi gondol juga kepalanya.
Jadi orang wali walaupun sidin itu tabuka hijab, meyakini ada kita yang wawalaan ini sadar barang dulu bahwa sebenarnya makhluk itu kadada bisi kisah. Satu persatu setiap nama dari makhluk menunjuk kepada kisah tentang Allah. Nah, apa garang ya? Ya tadi Allah yang mengadakan, Allah yang mendiamkan, Allah yang menggerakkan, itu secara ganal garis besar. Ulun boleh pulang supaya jangan salah paham. Al kaunu kulluha atau kulluhu zulmah. Asalnya makhluk ini kadada adamun mahdun, kadada lalu-lalu. Karena kadada ya kadab, karena kadab karena kadada berarti kadada kisahnya, kadada kisah. Arti kadada kisah itu kadada yang bergerak, kadada yang berdiam, kadada yang bercungul, kayak itu asalnya. Amun yang bercungul kadada, yang bergerak kadada, yang berdiam kadada adalah penampakannya kadada. Tapi Allah hendak berisi kisah, lalu Allah ba'ulah. Nah, imba Allah ulah pulang, Allah garakakan, Allah diam makan, lalu ada kisah matahari majas, seperti matahari yang menerangi bumi, itu majas. Sebenarnya Allah, kisah Allah yang menerangi bumi. Nah, maka disebutlah ketika kita melihat matahari, seolah-olah Allah tadi berucap lawan kita yang melihat matahari itu. Jar Allah Ta'ala, aku nih ada. Nah, ketika kita melihat gunung, seolah-olah gunung itu berucap, oi hambaku, aku ini ada. Maka adanya gunung, adanya matahari, adanya langit, seluruhnya tadi mengisahkan bahwa Allah Ta'ala itu ada, bukan mengisahkan bahwa gunung itu ada. Nah, ada orang alim benar sidin, baca kitab segala macam lihai, bukan mengisahkan diri sidin yang alim, itu mengisahkan akan kealiman Allah Ta'ala. Ada orang pemurah, beberi-beri, sugih bang, sebenarnya bukan mengisahkan orang ninto. Adanya orang yang haji misalnya, Haji Adul misalnya, nah bukan berarti mengisahkan Haji Adul yang pemurah, Haji Adul yang sugih, kada. Yang kesugihan yang ada di Haji Adul dan pemurahnya itu mengisahkan tentang kisah Allah yang sugih dan pemurah. Amun Haji Adulnya jadi guru bahari mati lawas, artinya mati lawas ini kada ada bisi kisah. Inya kada sanggup maulah kisah dirinya. Yang sanggup maulah kisah dirinya itu Allah. Berarti kisah yang pemurahan ini, kisah sugih ini, kisah yang menunjuk kepada Allah. Maka ketika kita melihat Haji Adul waktu berbagi-bagi duit, seperti Allah yang berucap, nih aku nih ada, jar Allah. Bagi orang yang tak buka hijab, yang disebut pinazari arbabis syuhud namanya. Pada pandangan orang-orang yang berisi pandangan yang sudah jelas tak buka hijab. Tapi ingat, bukan berarti makhluk itu ya Tuhan. Nah, tetap Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un mukhalafah lil hawadis. Jadi muka dia diulang-ulang bisa kada paham pian. Paham juga kurang nyaman kada diulang-ulang. Hendak diulang-ulang, belum hendak nyaman ya diulang-ulang. Ya kalau kerasaan rasanya yang nah mau diulang-ulang itu tuh zikir pian salah paham. Zikir itu katanya Allah aja bang, bukan kitab Anwar Qudsiyah atau yang zikir. Zikir juga. Tak sadar ada orang asik ada yang ibu zikir tuh. Zikir juga nih tuh. Dia kita tuh hantu sok aja bilang gitu aja. Kita yang ada paham. Nah, lalu pemahaman yang kedua setelah paham pian pemahaman yang pertama. Nah, yang ulun pandir tadi pemahaman pertama naranya seluruhnya tadi. Lah, apabila kita yakin seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita dengar, seluruh yang kita rasa
itu adalah mengisahkan tentang Allah. Nah, mengisahkan tentang Allah berarti annahu qarib, berarti Allah Ta'ala itu dekat. Nah, maksud dekat di sini tetap mukhalafah lil hawadis, bukan berarti dekat yang betatai, yang kayak ini nah mikrofon batatai lawan kitab dekat, bukan seperti itu pemahaman dekat di sini. Annahu qarib, ujar Allah Ta'ala, nahnu aqrabu, kami itu dekat. Maksud dekat di sini yang kita lihat kadada selain dari kebaikan Allah, itu maksud dekat. Kadada yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, melainkan hanya satu, yaitu kebaikan Allah semata-mata, kulluha, seluruhnya. Nah, itu yang disebut dekat namanya. Dekat Allah Ta'ala. Tinggal lagi mun handak kedekatan ini menjadi sebuah kemesraan. Nah, ini ada juga dekat tapi udah kayak perang dingin. Orang dekat bisa jadi masih perang dingin, apalagi mun kada parak lalu begini ya. Apalagi kada pinandu ada paham begini ya. Jauh benar. Bila inya menyumbang parasa inya yang pemurah, bila inya bisi harta parasa inya yang sugih. Ini orang jauh, orang kada paham, orang jauh. Bila inya sembahyang parasa inya yang ahli ibadah, parasa inya yang berisi amaliyah, dia orang jauh. Sekarang kita paham, mengerti, ternyata annahu qarib, Allah Ta'ala dekat. Maksudnya yang ada ini kebaikan Allah ya, dekat naranya. Nah, mun hendak kedekatan ini menjadi kemesraan, bukan perang dingin. Nah, dua caranya. Nah, pertama puji Allah Ta'ala sepuji-pujinya. Mun parak puji sedeng. Imbah kita memuji, pinta Allah Ta'ala sepinta-pintanya. Kita meminta dan memuji untuk menghasilkan kemesraan dengan Allah Ta'ala. Kita meminta lawan Allah bukan untuk memuaskan nafsu kita, ada, tetapi dalam rangka memesrakan lawan Allah Ta'ala. Parak bang, mun parak puji pinta. Memuji Allah itu adalah suruhan Allah, meminta kepada Allah itu pun suruhan Allah. Bahkan ada suruhan yang wajib, yaitu sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu isinya 2, memuji kepada Allah dan meminta kepada Allah. Nah, gerakannya yang 5 waktu nih, memuji Allah. Ucapan atau kaul atau bacaan-bacaan yang ada dalam sembahyang 5 waktu tuh antara 2 aja, memuji dan meminta kepada Allah. Kenapa? Sudah parak bang. Arti parak kenapa? Kadada yang dilihat melainkan hanya kebaikan Allah. Mun kaya itu puji sidin, pintai sidin. Supaya apa? Supaya mesra. Bawa iba pandiran, iya bawa sembahyangnya kita. Sebab ada aja orang tuh dekat sebantal guring tapi kada basapaan, perang dingin dua laki bini. Sarumah aja cuma perang dingin, ujar istilah yang bahasa Perancisnya barang-bangan. Ya kalau parak tapi jauh. Kenapa? Kada saling memuji bang, kada tapi memuji bang. Apalagi Allah sudah berucap, pinta lawan aku katuju mendengar suara nyawa. Nah. Maka para ulama berbari memadahkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kenapa doa disebut otak ibadah? Karena ada kedekatan dengan Allah, ada kemesraan dengan Allah.
sembahyang pamulaannya diucap mengapa? Allahu Akbar. Nah, pujian kepada Allah bahwa seluruh yang ada dari ujung rambut kita sampai ujung batis kita, jari batis nih, zahirnya, batinnya, ucapannya, gerakannya, seluruhnya tadi ditolongi oleh Allah. Allah yang menjadikan. Mun Allah yang menjadikan berarti milik Allah. Kalau ini milik Allah, sebutlah kebaikan Allah, anugerah dari Allah. Berarti siapa yang hebat? Allah. Allahu Akbar. Nah, waktu kita sudah mengucap Allahu Akbar, kita mengisbat Allah lah yang paling hebat, yang paling harap. Seketika itu juga kita melihat akan hinanya diri kita ketika kita mengucap Allahu Akbar. Ini pemahaman Allah Akbar yang bujur. Jangan Allahu Akbar dibawa bedemu. Hati-hati, Allahu Akbar aja orang dihantam, hati-hati itu luput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisikong Allahu Akbar. Auto orang sembahyang mengaih. Jangan dibawa bedemu-demu. Allahu Akbar aja. Sami Allahu liman hamidah gitu. Nah, jadi mun hendak sembahyang Allahu Akbar, mun hendak bedemu apa apa Allahu Akbar. Nah, jadi hati-hati kata-kata itu kata-kata orang yang ma'rifat lawan Tuhan, orang yang dekat lawan Tuhan, melihat yang ada nih hanya kebaikan Allah, dipujinya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, bukan dengan hati yang marah mengucap Allahu Akbar. Pintai Allah Ta'ala dalam sembahyang, dalam Fatihah aja kita di situ ada meminta lawan Tuhan setelah memuji, ya kada? Nah, memuji Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim, pujian. Iyyaka na'budu, pujian. Wa iyyaka nasta'in, meminta. Ihdinas siratal mustaqim, meminta. Kadada dalam sembahyang itu selain dari dua perkara itu, meminta, memuji, memuji, meminta. Kenapa kita meminta dan memuji? Supaya mesra. Kenapa garang mencari mesra? Karena sudah parah menaik, sudah melihat dekat. Apabila kita dekat tapi kita kada memuji dan kada meminta, bisa jadi kedekatan ini bisa jadi ranggang. Orang bahari memadahi mengatakan mesra itu kata-katanya dalam kitab itu asyik. Asyik. Nah, asyik lawan Tuhan karena parah. Nah, maka amaliyah lah, amaliyah yang menjadi pertemuan antara si hamba dengan Allah, bahkan dihukumi derajatnya diwajibkan oleh Allah, yaitu 5 waktu. Amaliyah yang menjadi pertemuan si hamba dengan Allah adalah sembahyang 5 waktu. Nabi Mi'raj, ya kalau Isra dan Mi'raj, bertemuan dengan Allah Ta'ala, ruh dan jasad sidin. Jar Nabi, ulun melihat lawan pian, ulun hendak juga umat ulun melihat mengkaya ulun juga merasakan nikmatnya. Kayak apa caranya? Wahai Allah, ulun kada hakun nyaman seorangan, ulun hendak juga umat ulun melihat lawan pian. Maka Allah memadahkan caranya dengan membawa hadiah besar, yaitu sembahyang 5 waktu. Maka disebutlah as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu pertemuan si hamba dengan Tuhannya. Bertemuanlah, inggih maksud bertemuan ini melihat kebaikan Allah. Nah, maka tinggallah lagi karena orang sudah melihat lalu memuji dan meminta lawan Allah. Paham inilah. Nah, ini memahami ini dulu nah, al-kaunu kulluhu. Nah, maka ciri orang yang belum paham bahwa makhluk itu kada paham. Nah, apabila inya dipuji hidungnya ganal,
Bila orang kada memuji, inya mencari-cari pujian, berarti belum paham sebenarnya lawan hakikat dirinya. Bila ada orang menyambati, mencela, tersinggung, bahwalan, berarti belum mengerti lagi akan hakikat dirinya. Nah, belum paham sebenarnya. Apabila kita dipuji orang, mapian alimnya, mapian sugih dan pemurahnya, mapian katujuh ibadah, mapian baiknya. Nah, lalu kita ganal hidung. Nah, ini narannya syirik yang samar yang ada di hati kita. Padahal sebenarnya orang nintu yang memuji nintu muntungnya tuh nah. Siapa yang maulah yang ingin memuji nintu? Allah. Ya kada? Muntungnya memuji itu ulahan Allah. Ini kada sanggup jumun Allah kada maulah kada ada muntungnya memuji. Nah sekarang yang di kitab bang ilmu siapa, kebaikan siapa, seluruhnya pun siapa? Pun Allah juga. Maka sebenarnya orang yang memuji kepada kita, sebenarnya orang itu memuji Allah. Dan orang itu pun siapa yang maulah pujian? Allah juga. Berarti sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri sebenarnya. Jadi kita jangan model kayak napa jurang bae ini pindah kayak ada kekahimungan kada sadar nih tuh nah. Model kayak salah tingkah nih tuh. Bila dipuji salah tingkah. Padahal orang kada memuji seorang, orang tuh memuji Allah. Cuma kenapa kita salah tingkah? Nah, kalau kita dipuji ganal hidung, berarti kita menganggap kebaikan tompon kita. Nah, banyak salahnya tuh. Pertama, maling kita pun orang pian akui. Nah, jangan salahkan orang mun pian dikuriaki orang maling. Salah tingkah, apalagi mencari-cari pujian. Orang kadang memuji lalu mau kayak kisah kamu tahulah aja aku jaman dalam sebulan 2 bulan ini ya, malam kada kau guring mulai jam 12 sampai itu ke subuh kada kau guring lagi aku. Kenapa kan mata tuh kada mau berapa jam berkisah tuh di arisan berkisahnya. Ini ada arisan bini-bini, ada arisan laki-laki sama aja berkisah. Kan kenapa mata kada mau guring aja? Jadi aku beruncalak aja. Bangun aku bau dosa sekali. Bau do. Ambil tasbih, tuntung aja 1000 salawat aja. Tuntung aja 1000 zikir. Tuntung aja 10 rakaat. Han, bakisah mencari pujian makhluk. Padahal kita paham makhluk kulluhu zulmah. Al-kaun, kaun itu termasuk kita. Kada ada bisi kisah. Kenapa katuju kisah-kisah? Yang seikung pulang kisah nahab, aku ni kata-kata tiba kisah aja. Aku ni kada mahar pujian makhluk, pinalantih hamuntong bandir. Aku ni kada mahar pujian makhluk aja. Tapi bila mbah orang sambati mencarancang sarik sidin, bungul nyawani madaya menyembati aku, nak ketulahan kah aja. Nyawani menyembati aku 7 turunan bisa ketulahan. Kan pada orang aku aja. Aku nih anak si anu. Sekalinya sampai ke Abu Jahal. Makanya kadosa pinata lalu membanggakan juriat. Siapa tahu ke Abu Jahal anu sampainya. Syukuri yang ada aja nih, yang ada nih nikmat Allah itu disyukuri. Nah, jadi bila kita dipuji ganal hidung, ciri kada paham. Bila kita dicaci, disambati, tersinggung, ciri kada paham. Maka bila kada paham nih ya teh hati tadi berpenyakit. Nah, apa penyakit yang paling berbahaya? Syirkul khafi, syirik yang samar. Nah, maka sudah ada syirik yang samar tuh hati itu kadab. Bila sudah kadab timbulan penyakit-penyakit yang disebut penyakit-penyakit hati tadi. Gara-gara kada paham. Sakurang-kurangnya kita ini paham barang dulu. Paham. Walaupun kita belum sadar-sadarnya paham barang dulu. Mbah paham, karencakan paham dulu sadar. Imbah sadar bagi mita lalu dibuka Tuhan hati kita menjadi menyaksikan, ampi sadar dasar melihat sudah. Dasar melihat dasar yang ada ini kebaikan Tuhan sebenarnya. Yang jongkang ruat itu kebaikan Allah, milik Allah sudah.
Nah, jadi kita ada masalah lagi. Lawan orang memuji gak ada masalah. Bapak kita mengadui pun orang, ya lah. Nah, ada juga kita menghitung-hitung, hitung bener fadilat bila nyoba sedekah aja. Bila bersedekah 1.000 dapat 10.000 balasannya nih. Berarti bila bersedekah 10.000 dapat 100.000 lah ya. Berarti bila sedekah 1 juta 10 juta banyak nyali aja. Nah, sekalinya mengurangkan duit harga 2.000 pulang. 2.000 aja pada tadi 1.100.000 tadi. Dan mesti bilanya 10.000 aja. 100.000 balasannya. Bila 100.000 1 juta 1 juta. Kan kali 10 ya, kalau sekalinya menyumbangnya bismillahirrahmanirrahim ya. Ting ya harga 2.000. Ujung-ujungnya 2.000 juga. Asalnya itu luar biasa tapakurnya tadi. Tapakurnya luar biasa, hitung. Nah berarti aku pahala banyak bener aja. Mana pahala? Kada paham. Pahala tuh bujur aja janji Allah, kada usah diingat-ingatakan. Kada usah terlalu dipandir. Kada usah terlalu diganang. Kenapa? Perkara yang pasti. Pertama itu alasannya. Kedua, ada nyawa, ada gara-gara apa? Nyawa begawi. Ada kada? Nyawa begawi ada kada? Jadi guru bahar sini bertakon. Nyawa tuh begawi ada kada? Mun kada begawi, bapak mengharap upah. Nah, orang yang masih mengharap upah, berarti nya menganggap dirinya masih begawi. Kalau nya menganggap dirinya masih begawi, berarti nya berisi waham di hati. Hati waham tuh nya menganggap dirinya ada. Maka tadi dipadahkan al kaunu zulmah, makhluk kada ada berisi kisah. Harap nih. Nah, berarti nya menganggap dirinya begawi. Kalau menganggap dirinya begawi, menganggap dirinya ada. Kalau nya menganggap dirinya ada, maka tadi hanya Allah yang ada. Nah, maka yang sudah kita pahami tadi, yang berisi kisah hanya Allah. Kisah kebaikan ini adalah miliknya Allah. Mumpun orang juga bapak kita terlalu memikirkan. Nah, dan pahamlah. Ini mau dibaca terus panjang kisahnya. Kayaknya insya Allah kita sambung. Kayaknya kita ulangi lagi nih. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم